Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang ketiga ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat melaksanakan atau juga untuk dapat menyaksikan kajian rutin, yakni pada masa-masa kita sekarang sedang ada di rumah, atau pengajian rutin untuk para jamaah selama kita masih ada di dalam keadaan seperti ini. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau, diakui oleh beliau, dan kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang masalah sunat-sunat daripada wudu, di mana pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan 7 sunat daripada berwudu tersebut, yaitu yang pertama mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kemudian yang kedua adalah mencuci telapak tangan, kemudian yang ketiga berkumur-kumur, dan yang keempat adalah menghisap air ke dalam hidung, yang kelima menyela-nyelai jenggot yang tebal, dan yang keenam adalah juga menyela-nyelai jari tangan dan jari kaki, dan yang ketujuh mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Itu yang kemarin sudah kita bahas dan sudah kita jelaskan. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat dan kita akan lebih baik di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian selanjutnya yang ke-8 adalah mengusap 2 telinga atau juga membasuh 2 telinga. Dan yang dimaksud di sini juga membasuh dan mengusap 2 telinga ini adalah luar dan dalamnya. Jadi tidak hanya luarnya saja, tapi juga luar dan dalamnya, agar luar dan dalam tersebut terbasuh atau juga diusap sehingga menjadi suci dan bersih. Dalam hadis dari Baihaqi dan Al-Hakim mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau fa akhadha li udunaihi ma'an. Saya melihat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dan beliau mengambil air untuk telinganya. Khilafal ma'i alladhi akhadahu li ra'sihi, di mana air tersebut berbeda lagi, atau bukan air yang diambil dari kepalanya. Jadi membasuh telinga ini ya juga harus menggunakan air yang baru. Kadang suka ada orang yang kalau membasuh kepala itu langsung, jadi tidak mengambil air tapi langsung ke telinga. Nah, ini yang disunahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang biasa beliau juga kerjakan, adalah setelah membasuh kepala beliau mengambil kembali air khusus untuk telinga. Nah, jadi telinga ini tidak berarti harus air yang memang sudah dipakai untuk kepala, tapi air tersebut air yang baru. Itulah Rasulullah SAW kebiasaan dalam berwudu. Nah, kemudian yang ke-9-nya adalah disunatkan juga dalam berwudu ini 3 kali. Jadi kita dari mulai yang pertama membasuh tangan, atau membasuh telapak tangan, ini kita kita kerjakan 3 kali. Nah, ini sunnah Rasul. Sebagaimana dalam hadis Muslim dikatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a salasan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu yaitu 3 kali. Kita membasuh tangan 3 kali, membasuh
kepala 3 kali. Yang pasti anggota-anggota yang kita basuh ini baik yang sunatnya ataupun juga yang fardunya sebanyak 3 kali. Nah kemudian yang ke-10-nya adalah membaca doa. Nah jadi disunatkan di dalam berwudu ini membaca doa. Bahkan dalam membaca doa ini bukan berarti hanya sekedar yang fardunya saja. Tapi dari awal pertama kita berwudu, ya setelahnya mengucapkan bismillah, apa yang kita basuh maka kita pun juga sambil berdoa. Karena apa? Karena dulu sudah jelaskan bahwa betapa faidah daripada air wudu tersebut. Bahkan air wudu ini atau berwudu ini akan menjadi bekas-bekasnya nanti pada yaumul kiamah akan kelihatan. Sebagaimana hadis yang sudah saya bacakan dulu, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min asaril wudu. Jadi bahwa anggota-anggota wudu ini bersinar dan bercahaya ke semuanya. Namun demikian juga kita ini harus dimohon atau diminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istilah berdoa. Baiklah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita sekarang padukan. Mari kita sama-sama padukan antara yang wajib dengan yang rukun. Namun demikian juga di dalam sebuah keterangan dijelaskan, man shalla jahilan bi kaifiyatil wudu'i was shalah lam tasihha sholatuhu. Barang siapa orang yang mengerjakan sholat kemudian juga tidak tahu ilmunya atau bodoh di dalam ilmunya wudu dan sholat, maka sholatnya tidak sah. Ya, bagaimana sholat kalau tidak sah? Masya Allah, ya, di dalam surah Al-Ma'un aja Allah berfirman, wailul lil musallin. Jadi celakalah bagi orang-orang yang sholat. Jadi yang sholat ini juga akan celaka. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu mereka yang sahun, lalai di dalam sholatnya. Lalai di sini bukan berarti mengabaikan tentang masalah waktu sholat saja, tetapi juga dalam ilmu-ilmunya. Sebab tadi katakan sekali lagi, barang siapa yang mengerjakan sholat, kemudian tidak tahu ilmunya wudu dan ilmunya sholat, maka sholatnya tidak sah. Nah kemudian di dalam kitab Safina atau Kasyifatus Saja dijelaskan bahwa wal ilmu bifardiyatihi, bahwa kita ini harus tahu pardu-pardunya sholat, termasuk juga di sinilah pardu-pardu daripada wudu. Jadi kita tahu mana yang pardu, mana yang sunat, ya. Oleh karena itu mari kita padukan, kita lihat mana mana yang pardu ini dan mana yang sunat. Baiklah para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita praktekkan atau juga kita padukan. Yang pertama adalah yaitu membasuh telapak tangan. Nah, ketika kita membasuh telapak tangan ini, kita bacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita membasuh telapak tangan ini, yang mana mudah-mudahan kebarokahan daripada air wudu yang dibasuhkan kepada telapak tangan ini betul-betul nanti ada manfaatnya di yaumul qiyamah, dan juga akhirnya di dunia pun kita ini bisa melakukan perbuatan-perbuatan, karena memang walaupun bagaimana tangan adalah mempunyai peranan yang penting di dalam kehidupan manusia. Seseorang yang bekerja, seorang yang berbuat apapun, pasti tanganlah yang paling banyak beraktivitas selama hidup di alam dunia. Nah bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin ayat 65 bahwa di hari kiamat pun tanganlah yang akan berbicara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya. Nah, kemudian Allah berfirman pada hari ini. Kapan pada ini? Yaitu pada hari kiamat. Pada akhir nanti bahwa semua mulut-mulut manusia itu bungkam. Sedangkan yang berbicara adalah apa? Tangan dan kaki yang menjadi saksi. Nah mudah-mudahan dengan kita mohon kebarokahan daripada air wudu ini, dengan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tangan ini pun akan menyelamatkan kita nanti pada hari kiamat.
Ya. Dan tangan ini pun juga nanti itu akan betul-betul akan menjadi saksi pada hari kiamat. Ya, karena apa? Karena memang selama hidup di alam dunia tangan ini tidak banyak berbuat kesalahan. Ya, misalkan dengan barokahnya daripada berwudu ini, maka apa yang dikerjakan oleh tangan ini adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, apa di antara doanya? Saya yakin ya para bapak, para ibu, para jamaah sudah hafal. Karena kita ingat dulu waktu kita sekolah di madrasah, waktu masih kecil suka diajarkan. Hanya saja kita ini memang kadang-kadang mungkin karena tidak tahu kemanfaatannya, karena dulu juga sudah dikatakan menganggap lumayan, menganggap sepele tentang masalah kecil-kecil ini. Nah, sehingga kita ini tidak mengucapkannya, tidak melaksanakannya. Ya, suatu contoh, maaf, saya sering kepada para jamaah mengatakan, coba apa salahnya kalau kita misalkan sedang memasak air nasi ya, atau sedang memasak ikan, lauk pauk dan lain sebagainya. Apa salahnya kita sambil beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pada hakikatnya maka orang yang masak ini mengatakan, ya Allah, ini rezeki darimu yang akan dimakan oleh suami, anak dan keluarga. Maka ya Allah, barangkali ada yang halal, yang haram, yang subhat dan lain sebagainya, sehingga dengan istighfar akan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni. Insya Allah jadi barokah, tapi sulit kita untuk melaksanakannya. Padahal tidak susah kita untuk mengucapkannya. Lupa selalu. Saya juga kepada jamaah sering mengatakan, coba kalau kita sedang membersihkan rumah, sambil ngepel, sambil nyapu, baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maka rumah menjadi bersih dan juga jadi barokah. Tapi kenapa? Susah untuk diucapkan. Nah, di dalam berwudu juga, ya, dalam sunat wudu sebetulnya kita itu hafal, ya, hafal. Namun juga kadang-kadang kita hanya hafal di dalam doanya, seperti misalkan doa mencuci tangan ini atau mencuci dua telapak tangan, Allahumma fadiyadaya an ma'asika kuliha. Ada orang yang bertanya, Pak Ustadz, saya itu tidak tahu apa artinya, ya, apakah kalau tidak tahu artinya itu juga ada manfaatnya? Insya Allah, Allah Maha Tahu, ya, Allah Maha Tahu. Suatu contoh, maaf ya, ini ada sebuah kisah sedikit. Suatu contoh, misalkan ada orang kampung pergi ke kota. Nah, kemudian suatu saat dia ini lapar dan dia masuk rumah makan. Ternyata karena dia itu orang kampung tapi kaya, dia ke kota, dia kemudian masuk rumah makan. Ketika masuk rumah makan, ternyata di rumah makan tersebut ya sudah duduk diberi oleh pelayan-pelayannya menu makanan tersebut. Dia bingung. Dia bingung membacanya menu tersebut. Apa yang dia inginkan nggak ada di dalam tulisannya. Ya, satu contoh misalnya kopi dengan bahasa Inggris, padahal kopi-kopi juga, padahal air-air juga itu. Ya, nomornya yang bukan-bukan. Ya, akhirnya karena dia tidak tahu apa itu artinya, dia tulis aja. Ya, apa yang ada di menu dia tulis, kemudian dia serahkan kepada pelayannya. Ya, padahal dia tidak tahu apa itu makanan yang dipesannya. Ya, kita seringlah mungkin ya. Kalau orang-orang yang sudah tua, karena kita bahasa apa di rumah-rumah makan contohnya yang besar itu sudah berbahasa Inggris, sudah susah kita itu apa makanan ini, apa makanan itu, ya kita nggak tahu tapi kita gengsi, ya udah kita tulis. Ya. Nah, ternyata apa yang dipesankan oleh kita walaupun kita tidak tahu, ingat bahwa pelayan itu tahu apa yang kita pesan, apalagi yang punyanya tahu apa yang sedang kita minta dan yang sedang kita pesan. Nah, kemudian datanglah makanan tersebut, ya. Nah, baru kita tahu, oh ini makanan yang dinamakan itu, ini, ya. Nah, akhirnya kita tahu, kita menyadari, ya, oh iya, kalaupun kita tidak tahu apa artinya yang kita baca, suatu contoh seperti membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, apalagi kita sebentar lagi menghadap bulan Ramadan. Jangan mentang-mentang, kita nggak tahu artinya apa itu arti Al-Quran. Sehingga kita tidak baca Al-Quran tersebut, dah percuma. Buat apa membaca juga artinya tidak tahu. Biarlah untuk sementara. Yang penting mau membacanya. Karena apa? Karena yang punya Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kita baca.
dan apa yang kita mau inginkan. Seperti tadi di rumah makan, maka walaupun kita tidak tahu apa yang kita pesankan, tapi pelayan tahu apa yang dipesankan. Apalagi yang punya rumah makannya, dia tahu apa yang dipesankan oleh kita. Sementara kita tidak tahu apa yang kita baca, tapi Allah yang maha tahu apa yang kita baca. Contoh misalkan kalau dalam surat Rabbi gfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afu anni. Kita tidak tahu apa itu artinya. Nah kemudian Allah tahu bahwa dia sedang minta ampun kepada Allah, dia sedang minta rahmat Allah. Ya, dia sedang meminta kecukupan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan memberikannya padahal kita tidak tahu apa yang sedang kita minta. Itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sementara kita mari bacalah doa-doa yang sudah kita hafal dari semenjak dahulu, yang sudah diamalkan, ya teruskan ya. Jangan lupa. Dan kemudian juga yang memang belum hafal, ya, mari kita hafalkan bersama. Jadi sambil kita mencuci kedua tangan, kita baca Allahumma fadiyadaya an ma'asika kulliha. Yang maksudnya, ya Allah, peliharalah tanganku ini, ya. Peliharalah tangan kami ini dari segala macam kemaksiatan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tangan ini tidak banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Agar tangan ini selalu bekerja pada perbuatan-perbuatan yang baik. Nah itulah. Jadi yang pertama, ya, doa ketika kita membasuh dua telapak tangan ini, Allahumma fadiyadaya an ma'asika kulliha. Ya Allah, peliharalah tanganku ini daripada seluruh kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, selesai kita membasuh dua tangan, kemudian kita berkumur-kumur. Nah, ketika kita berkumur-kumur pun, bacalah doa oleh kita, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, ini kita baca adalah doa-doa yang memang istilahnya standar, ya, yang paling pendek, yang paling mudah, yang paling banyak ya dihafal oleh kita-kita ini. Jadi Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sambil kita berkumur-kumur, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mulut kita ini, agar lisan kita ini, agar lidah kita ini selalu ingat kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan selalu melaksanakan ibadah. Karena lisan ini, mulut ini adalah harimau. Ya, mulut ini adalah emas, tapi mulut ini juga adalah harimau. Lidah ini emas, lidah ini adalah juga harimau. Kadang-kadang lidah ini menguntungkan. Satu kali ucap lidah menguntungkan, tapi satu kali ucap lidah juga akan menjerumuskan. Oleh karena itu kita jaga lidah ini. Salamatul insan bihifdil lisan. Selamatnya manusia ini adalah dari apa? Yaitu dari menjaga lidahnya. Jadi jangan sembarangan kalau dia berbicara. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka ucapkanlah yang baik, aw liyasmut, atau diam, ya. Padahal kita sudah sekalian, ya, para jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita yang paling senang pada masa sekarang orang ngerumpi dan lain sebagainya. Itu adalah perbuatan dosa, sehingga kita tidak sadari, ya, bahwa lidah kita ini kadang-kadang juga membahayakan, bahwa lidah kita ini juga kadang-kadang menguntungkan. Jadi peliharalah lidah. Jadi supaya lidah ini banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hati manusia akan menjadi tenang, hati manusia akan menjadi tentram. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati akan menjadi tenang dan tentram. Jadi banyak zikir kepada Allah, ya. Jangan sampai kita mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak baik. Jangan sampai kita mengatakan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Bahkan Masya Allah, khawatir zaman sekarang, ya. Saya sering juga menyampaikan kepada, terutama dalam pengajian ibu-ibu, saya bilang, awas ibu-ibu kalau berbicara, jagalah lidah, terutama kepada anak.
Karena apa? Ucapanmu adalah doamu. Suatu contoh misalkan anak disuruh, kemudian anak tidak mau, dasar kamu kurang ajar. Udah kurang ajar, didoakan oleh ibunya kurang ajar, ya bikin kurang ajar. Ya, jadi inilah makanya dalam firman Allah dikatakan juga ya, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan ucapkanlah orang ucapan yang baik. Ya, zikir kepada Allah. Apa salahnya sih kalau misalnya kita misalkan naik mobil di perjalanan ya, sambil kita menunggu sampainya kita ke tempat tujuan ya, kita ini hati kita berzikir kepada Allah, mulut kita berzikir bukan berarti dengan jahar, cukup dengan sir, bukan berarti harus zikir kepada Allah. Misalkan kita mengucapkan di mobil la ilaha illallah, bukan, tapi lidah kita itu dengan pelan-pelan, dengan sir juga mengucapkan, kita berzikir kepada Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah inilah ucapan-ucapan yang baik. Nah sehingga dengan berwudu ini kita memohon kebarokahan daripada wudu kita berkumur-kumur, sehingga lidah kita selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu kita ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syukrika, dan bersyukur kepada Allah ya. Bahkan dikatakan dalam sebuah keterangan, lam yashkuril qaril lam yashkuril katsir. Orang yang tidak bersyukur kepada yang kecil, maka yang besar pun tidak akan disyukurinya. Nah jadi kita ini jadilah manusia yang banyak bersyukur kepada Allah. Kita harus ingat bahwa Masya Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha. Kalau kita menghitung-hitung nikmat dari Allah, tidak akan terhitung itu nikmat. Jangan jauh-jauh 1 minggu, 1 bulan, 1 hari ya. Coba kalau kita hitung dari pagi tadi sampai saat ini, maka kita hitung nikmat Allah itu dengan perintah Allah lebih banyak mana? Ya, saya sudah sampaikan, sudah contohkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika bangun saja kita dibangunkan oleh Allah, itu nikmat. Makanya ketika bangun kita membacakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, kita dibangunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di pagi hari, itulah nikmat yang sangat besar. Karena kalau kita tidak dibangunkan tadi pagi hari ya, maka kita mungkin sekarang tidak bisa ada di dunia lagi. Kita sudah diantarkan ke kuburan untuk selama-lamanya, dan kita tidak akan merasakan kenikmatan dunia lagi. Maka bangunlah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mata kita bisa melihat, itu pun nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga alhamdulillah mata kita bisa melihat kembali, telinga kita bisa mendengar kembali, badan kita bisa bergerak kembali. Itulah nikmat yang begitu banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah hanya memerintahkan sholat 2 rakaat yang wajibnya ya, sholat subuh. Apakah pantas atau apakah sejajar, sepadan ya antara perintah Allah dengan nikmatnya? Tidak. Ya, itu pun juga nanti dalam bab sholat insya Allah akan saya jelaskan juga ya. Kadang-kadang kita sholat itu walaupun mulut mengatakan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, ternyata hati kita itu tidak bermuajah dengan Allah. Hati kita sedang kemana ya? Itu selain perintah sholat subuh cuma dorongan. Setelah subuh ya, setelah sholat kita diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baru keluar aja dari masjid kita sudah mencari makan, kita sudah mencari minuman dan lain sebagainya. Masya Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Sehingga kalau kita perhatikan, bahkan sholat itu sendiri, kalau seandainya itu sholat dipakai untuk tujuan masuk surga, tidak mungkin terbalas nikmat dunia saja. Nah jadi oleh karena itu kita wajib bersyukur. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berjanji di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid ya. Maka apabila bersyukur kepada Allah, nikmat Allah itu yang sangat akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. La in syakartum la azidannakum, ditambah oleh Allah. Wa in kafartum inna azabi lasyadid, dan kalau seandainya kamu kufur atas nikmatku kata Allah, maka siksaku yang amat pedih. Para jamaah yang Allah subhanahu wa ta'ala, jadi kita mohon kebarokahan dari Allah ya, dari mohon kebarokahannya ya, kita dalam melaksanakan berwudu ini. Kemudian Allah memberikan kepada kita menjadi manusia yang selalu berzikir kepada Allah, yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga kita selalu baik di dalam melaksanakan ibadah. Jadi ketika berkumur kita baca
Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Bukan hanya dihafal saja, tapi kita manfaatkan. Kita punya makanan, kita punya sesuatu hanya disimpan saja, tidak ada manfaatnya. Tapi mari kita bersama-sama amalkan. Bacalah doa-doa. Nah, ini yang ke-10 tadi adalah doa. Nah, kemudian yang ketiganya yaitu masih dalam sunat kita ini adalah memasukkan air, menghisap air ke dalam hidung. Nah, di sini baca doa oleh kita, Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, semoga kita ini diberikan izin untuk menghisap wangi-wangian surga. Kita minta kepada Allah untuk dapat hidung kita ini menghisap wangi-wangian surga. Ya, maka ketika kita membasuh atau menghisap air ke dalam hidung ini, kita ucapkan Allahumma arihni raihatal jannah. Ya, kita tidak dibaca secara lafdiyah, kita punya maksudnya dalam hati. Ketika kita ketika kita memasukkan air ke dalam hidung ini, yang menghisap air ke dalam hidung, maka kita, ya Allah, jadikanlah atau ya Allah berikanlah kepada kami hidung kami ini adalah untuk menghisap wangi-wangian surga. Nah itu, jadi di dalam hati kita punya etikat, kita punya doa semacam itu. Jadi tidak hanya membasuh saja. Ingat bahwa wudhu ini bukan menghilangkan kotoran secara zahiriyah, tapi wudhu adalah menghilangkan hadas, untuk agar manusia menjadi suci dan bersih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala secara rohani. Nah, kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah mulai kita masuk kepada yang rukunnya, yaitu apa? Membasuh wajah. Nah, jangan lupa di dalam rukun berwudu ini adalah yang pertama kemarin jelaskan an-niyatu, yaitu niat. Jadi ketika kita berwudu ini, ketika kita membasuh wajah, dengan pertama kali kita membasuh wajah, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, itu sedikit-sedikitnya, atau nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala, niat saya berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, niat saya berwudu karena Allah. Cukup ya, walaupun kita tidak hafal yang panjang misalkan niatnya, ucapkanlah niat yang walaupun pendek. Nah, kemudian ketika kita membasuh wajah, maka kita membaca doa juga sini, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkanlah wajahku ya Allah, ketika pemutihan wajah dan juga ketika penghitaman wajah. Jadi kita mohon kebarokan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar wajah kita kelak khususnya pada yaumul qiyamah, ketika dibangkitkan dari alam kubur ini, kata Rasulullah, dikatakan bahwa mempunyai wajah yang bercahaya dan bersinar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran, bukan Al Imran tapi Ali Imran. Di dalam surat Ali Imran ayat 105, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya. Yaitu pada hari penghitaman dan pemutihan dan juga penghitaman wajah. Fa ammal ladzina aswaddat sujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Ya. Maka orang-orang yang hitam wajahnya ketika dibangkitkan, ya, karena apakah dia berkufur atau juga kafir setelahnya beriman, maka baginya apa? Adalah neraka, siksa dari Allah atas kekufurannya. Nah, jadi ketika dibangkitkan dari alam kubur ini, maka manusia ini bermacam-macam wajahnya. Ya, ada yang hitam, ada yang putih. Bahkan dulu sudah saya jelaskan, putihnya itu ada yang seperti putihnya bercahaya seperti bintang, ada yang seperti bulan, ada yang seperti matahari. Nah, ini ternyata ketika ditanya oleh para malaikat, ini adalah berkas-berkas daripada wudunya, yang dulu sudah saya jelaskan. Nah, jadi di dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa nanti pada hari penghitaman dan juga pemutihan wajah ini, maka mereka orang-orang yang wajahnya hitam, ya, karena kekufurannya, maka dia akan mendapatkan siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan sebaliknya, fa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Dan mereka orang-orang yang putih wajahnya ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa fi rahmatillah, maka ia adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hum fiha khalidun, dan mereka di dalamnya itu, yakni di surga Allah Subhanahu wa taala, kekal di dalamnya. Nah, jadi oleh karena itu ketika kita berwudu, kita mohon kepada Allah, ya Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, ya Allah putihkanlah wajahku ya Allah ketika pemutihan wajah dan juga ketika penghitaman wajah. Putih dan hitam wajah di dunia ini tidak ada masalahnya. Putih dan hitam di dunia ini juga tidak menjadikan sesuatu yang memang menjadikan seorang ini bahagia ataukah tidaknya. Tapi di akhirat kelak, putih dan hitam wajah ini akan menentukan. Sekalipun orang yang putih wajahnya ketika hidup di alam dunia, dia itu sangat sampai bule orangnya, ya, tapi dia tidak pernah berwudu, maka ingat bahwa ketika mati pun manusia masuk ke dalam tanah atau juga dikuburkan manusia, maka dalam beberapa hari kulit ini atau putihnya badan ini, putihnya wajah ini akan menjadi hilang dimakan cacing dan rayap-rayap. Nah, sementara ya kita yang paling pasti, yang paling penting adalah nanti, karena kalau nanti itu yaumul akhir tidak ada akhirnya, hum fiha khalidun, maka di dalamnya mereka kekal, putih wajahnya, dia akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya baru yang satu saya sampaikan, ya, tentang masalah rukun daripada wudu, sedangkan sunat-sunatnya sudah 3 saya sampaikan. Jadi sekali lagi, jangan lupa berdoa ketika kita membasuh seluruh anggota wudu yang kita basuh. Untuk apa? Yani kita juga untuk meminta kebarokahan daripada anggota-anggota wudu yang kita cuci, yang kita basuh ketika berwudu tersebut. Ya, jadi sebenarnya kalau boleh saya artikan bahwa wudu adalah jalan menuju surga. Kalau boleh saya simpulkan, wudu itu adalah jalan menuju surga. Karena ternyata dari mulai manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, ya sampai juga manusia itu nanti melewati jembatan Shiratal Mustaqim, ternyata anggota wudu lah di situ yang berperan. Ya, anggota wudu lah di situ yang akan kelihatan. Ya, anggota wudu lah ya di situ yang akan mulai wajahnya yang bercahaya sampai dengan kakinya yang berjalan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Itu saja yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sekali lagi kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita segera terlepas daripada musibah-musibah, khususnya yaitu corona di negara kita, khususnya umumnya di dunia ini, terutama bagi negara-negara muslim, orang-orang Islam mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah ya kita sebentar lagi juga akan melaksanakan ibadah saum, yang mudah-mudahan juga kita ini ingin saum dengan tenang, dengan baik, dan juga sholat tarawih qiyamul lailnya juga tarawihnya kita ingin tenang dan tentram, sehat jasmani dan sehat rohani, mudah-mudahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Marilah kita membacakan surat Al-Fatihah sekali lagi dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita baca sebanyak 7 kali, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu kita mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang usia, taat kepada Allah, dan kita bisa melaksanakan saum di bulan Ramadan dengan sehat jasmani, sehat rohani. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholiyah bi barakati umul Quran wa bi syafaati umul Quran wa bi syifai umul Quran wa bi rahmati umul Quran.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك المرحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.